Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama Bunda Yulia. Apa kabar kalian semuanya? Sehat-sehat tentunya ya, insya Allah ya. Dalam situasi yang seperti ini harus jaga imun, jaga kesehatan tentunya dengan vitamin lahir batin kita. Semoga kita diberikan kelimpahan rizki, kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini saya kebetulan dapat amanah dari seseorang moms yang solihah di Depok untuk mengelola keuangan keluarganya. Karena qadarullah ya, di masa pandemi ini suaminya yang tadinya menjadi karyawan tetap dan sekarang menjadi karyawan harian lepas. Tapi alhamdulillah ya, Masya Allah berikan nikmat rezeki dengan adanya pemasukan setiap bulannya. Nah, di sini pemasukan beliau menjadi antara 2,5 juta sampai 3 juta per bulan. Jadi mungkin tidak menentu ya, Mam, kalau pekerja harian lepas seperti itu. Nah, di sini moms ini minta rinci pengelola keuangan keluarganya supaya tersusun dan setiap bulannya tidak merasa kekurangan lagi. Bismillah, mudah-mudahan ya kita kelola sama-sama. Dan bagi bunda semua yang memiliki keuangan pemasukan yang sama, yuk kita sama-sama belajar untuk kelola keuangan rumah tangga kita supaya selamat sampai akhir bulan. Nah, untuk bunda yang solihah ini, pengeluaran pokok atau wajibnya setiap bulan diantaranya yang pertama adalah listrik Rp450.000, kebutuhan si babynya mungkin 2 orang anaknya itu Rp500.000, susu kotaknya si kakak Rp350.000, kemudian gas 2 tabung Rp50.000 dan galon 2 tabung Rp50.000. Nah, di sini saya akan rinci kembali ya, moms, bahwa ini kayaknya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya perlu kita hemat. Nah, di sini mungkin untuk pengeluaran wajibnya ada salah satu pengeluaran yang belum terinci penuh ya, dan sebaiknya kita rinci ya, Mom ya. Yang pertama mungkin listrik sama, masih tetap Rp450.000. Nah, untuk kebutuhan baby di sini tertera Rp500.000. Sebetulnya ini untuk keperluan baby 1 tahun sama yang 2,5 tahun itu apa aja sih? Paling sekitar pampers sama susu ya. Nah, untuk baby yang 1 tahun kebetulan itu masih ASI full. Jadi hanya mungkin untuk makanan ringannya aja ya. Nah, ini kebetulan saya juga mengalami karena saya punya 2 balita yang hampir sama nih untuk usianya 1 tahun sama 3 tahun. Nah, saya udah punya gambaran ya. Alhamdulillah untuk pampersnya nih, Mam, untuk yang 1 tahun itu alhamdulillah bisa dalam 1 bulan itu 2 pack yang isi 38. Itu harganya ada kok yang murah, Mom, yaitu maaf ya saya sebutkan di sini bukan promo, bukan endorse, yaitu Baby Happy. Baby Happy itu 1 pack dengan sebanyak 38 pieces itu harganya Rp45.000. Jadi kalau untuk 2 anak itu bisa mendapat 4 packs itu harganya Rp200.000 juga. Itu udah ada kembalian ya, Mom. Jadi walaupun misalkan anak kita pengen pampers yang bermerek ini yang termahal atau itu sama aja ya, Mom ya. Jadi alangkah kita lihat lagi, bukan dilihat dari mereknya tapi kualitasnya hampir sama dan masih layak kok. Untuk Baby Happy itu kualitas pampersnya bagus, sama dengan kayak yang Mami Poco seperti itu. Bahkan saya lebih cenderung ke Baby Happy ya dari segi kualitasnya. Apalagi kata moms ini untuk kakaknya paling pakai pampersnya itu hanya malam aja. Jadi ya otomatis akan lebih
di fresh lagi ya Mom untuk kebutuhan baby. Jangan 500.000 ya, 200.000 insya Allah udah cukup. Nah untuk susu kotak masih mungkin 350.000 rupiah. Untuk gas itu Moms ini menghabiskan 2 tabung. Untuk harga gas di daerah Depok dan sekitarnya biasanya rata-ratanya 20.000 rupiah. Oke, saya alokasikan 40.000 rupiah ya Mom ya. Dan untuk galon, coba Mom pakai galon isi ulang si biru Mom. Itu harganya 8.000 rupiah. Insya Allah itu bagus kualitasnya juga ya. Galonnya 2 tabung, 2 galon maksudnya, kali 8.000 yaitu 16.000 rupiah. Dan alhamdulillah kata Mom ini biasanya karena 2 galon jadi terbiasa masak air juga, dan itu lebih baik juga karena dimasak ya. Kemudian uang bensin suami harus diperhatikan juga ya Mom, karena suami juga butuh untuk transportasi ke tempat kerjanya. Saya alokasikan 100.000 rupiah ya. Dan uang pegangan suami 100.000 rupiah. Uang pegangan suami untuk apa sih? Ya takutnya ada apa-apa di perjalanan seperti ban bocor atau harus servis dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan dengan dana tersebut. Kemudian untuk pulsa, ya kita pastinya butuh untuk komunikasi ya. Untuk pulsa saya alokasikan 100.000 rupiah ya Mom ya. Untuk belanja bulanan di sini saya alokasikan 300.000 rupiah. Untuk 2 orang anak balita dan 2 dewasa insya Allah cukup. Bahkan akan lebih 300.000 rupiah di sini sudah termasuk skincare kita orang tuanya, skincare anak-anak, kemudian seperti sabun, perlaundryan, dan misalkan pasta gigi dan lain sebagainya. Kemudian untuk belanja mingguan di sini belanja sayur ya Mom, diusahakan jangan per hari mulai dari sekarang, tetapi per minggu ya. Coba per minggu ya Mom ya. Saya alokasikan 150.000 rupiah. Kenapa harus per minggu? Karena akan lebih irit atau lebih hemat. Kalau per hari otomatis kita melihat semua barang dagangan yang ingin kita beli walaupun belum menjadi kebutuhan kita. Nah untuk beras itu 10 kg cukup insya Allah, bahkan mungkin akan lebih ya, itu 100.000 rupiah ya. Nah untuk belanja mingguan tadi belum saya kalikan 4 minggu, jadi 600.000 rupiah. Berapa total keseluruhan pengeluarannya? Untuk kewajibannya yaitu 2.356.000 rupiah. Nah untuk cemilan anak-anak, biasanya anak-anak umur 1 tahun sampai 3 tahun itu belum terlalu banyak jajan ke warung ya. Usahakan Mom di sini adalah beli cemilan yang sehat, lalu kita olah ya. Contohnya apa? Puding. Dari uang belanja mingguan aja Mom, itu kan banyak juga tuh, 150.000 itu untuk 4 orang bahkan akan lebih. Nah untuk ayahnya atau suami diusahakan bekal ya Mom, walaupun seadanya, insya Allah mau mengerti kok. Dan qadarullah ya, suami akan lebih giat biasanya dengan dukungan sang istri yang salihah. Nah di sini saya hanya mengilustrasikan untuk pengelolaan yang terminimnya aja ya Mom, yang 2,5 juta rupiah. Ya kalau misalkan penghasilannya 3 juta atau di antara 2,5 sampai 3 juta, insya Allah savingnya akan lebih banyak lagi. Di sini saya perhitungkan yang terminimnya aja 2,5 jutanya. Jadi untuk saving berapa? Nah harusnya untuk dana saving harusnya di awal ya Mom, tapi ya di sini saya cantumkan di akhir. Kenapa? Karena saya pengen total kebutuhan pokoknya dulu terpenuhi ya. Kalau misalkan ada sisa, insya Allah bisa dipakai untuk saving, dana darurat, serta sodako.
Untuk saving insya Allah ada mom nih, di sini kan 2,5 juta dikurangi tadi total keseluruhan pengeluarannya 2.356.000 rupiah. Jadi akan aku bagi-bagi ya mom. Untuk savingnya silakan 70.000 rupiah. Untuk dana darurat 44.000 rupiah. Dan jangan lupa sodakonya, insya Allah tidak akan mengurangi jatah rizki kita, bahkan akan Allah berikan lebih ya. Sodakonya 30.000 rupiah. Tekankan, tekadkan dalam hati, niatkan aku harus sodako minimal dengan 1 bulan 30.000 rupiah. Insya Allah akan menjadi 700 kali lipatnya ya mom ya. Jadi totalnya bisa savingnya itu 70.000 rupiah dikali 12 bulan, kalau dalam 1 tahun mencapai 840.000 rupiah. Kemudian untuk dana darurat ini untuk apa aja sebetulnya? Ya bisa untuk jalan-jalan, sekedar makan, 2 minggu sekali keluar, boleh nih menggunakan dana 44.000 rupiah atau mungkin dana dari saving tadi. Kalau misalkan dana saving ternyata jadi sebagai penyelamat aja ya mom, kalau misalkan di akhir bulan kita sudah ternyata nih ada di luar dugaan nih biaya yang tidak terduga. Alhamdulillah masih ada kan saving sama dana darurat, insya Allah bisa dipakai kalau memang kebutuhan pokoknya belum bisa terpenuhi atau belum bisa tertutupi. Jadi kalau di total dalam 1 tahun itu 528.000 rupiah. Jadi total keseluruhan saving sama dana darurat 1.368.000 rupiah. Alhamdulillah segitu juga masih bisa disisihkan ya mom untuk dana darurat kita. Nah untuk saving serta dana darurat, kalau misalkan tidak ada kebutuhan yang mendesak, mohon jangan diganggu ya mom. Nah nanti kalau misalkan ada kebutuhan yang mendesak, boleh dikeluarkan seperti itu. Kenapa? Agar kita bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit, walaupun sedikit ya, 70.000 rupiah, insya Allah itu bisa menjadi bekal untuk kedepannya, dan itu akan bermanfaat nanti di akhir. Nah dan alhamdulillahnya moms ini tidak ada untuk kewajiban cicilan ya. Dan diusahakan juga tidak ikut dulu arisan-arisan, karena arisan-arisan di sini adalah halnya atau sifatnya wajib. Mendingan tabungan aja, tabungan sendiri di rumah gitu, pakai celengan gitu ya. Jadi dana darurat sama savingnya silakan masukkan di celengan kita sendiri di rumah ya. Insya Allah itu akan bermanfaat juga untuk kebutuhan mendesak nantinya. Dan harus konsisten ya untuk menabungnya. Dan mungkin untuk naluri seorang ibu, naluri wanita sudah wajar ya, bahwa pengen jalan-jalan shopping atau misalkan pengen belanja-belanja untuk melepas lelah, penat, capek seharian di rumah mengurus anak, dan itu mohon direm dulu ya. Jadi direm segala bentuk keinginan kita yang belum menjadi kebutuhan pokok. Jadi kalau tidak perlu, stop dulu, jangan dulu ya. Yang kedua, jalani dengan sabar ikhlas. Yang ketiga adalah berdoa, perbanyak sedekah, insya Allah akan memperbanyak rezeki kita, semoga jalan keluarnya. Dan dengan tidak hanya dengan sedekah dengan nominal uang aja, tapi senyuman, tenaga, dan lain-lain. Perbanyak silaturahmi. Jadi dengan perbanyak silaturahmi ke teman, saudara, atau yang lainnya, insya Allah selain memperpanjang usia dan umur kita, tentunya memperbanyak juga rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Dan ditutup dengan doa dari Teteh Cila. Semoga menjadi anak yang salihah semuanya. Terima kasih untuk selalu menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.